Baik, berjumpa kembali dengan pembelajaran, yaitu kita belajar Artificial Intelligence AI, yaitu menggunakan pemrograman MATLAB ya. Salah satu fasilitas yang ada di MATLAB adalah menggunakan ANN atau Artificial Neural Net. Jadi ANN ini salah satu program ada di MATLAB yang fungsinya nanti adalah untuk melakukan prediksi ya. Kita langsung saja menggunakan contoh ya, yaitu prediksi ya atau peramalan ya. Ini ada artikel yaitu peramalan jumlah permintaan produksi menggunakan metode ANN, Artificial Neural Network, atau ya jaringan saraf tiruan ya, JST, menggunakan back propagation ya, yaitu supervised learning jenis back propagation. Untuk latihan saja, ini salah satu artikel dari jurnal teknik industri ya. Kebetulan saya kenal dengan penulisnya ya. Kami TV ya. Baik, kita lihat apa yang dimaksud dengan peramalan ya. Dari artikel ini kita bisa melihat ada sebuah data yang sebagai acuan ya. Nah, ini ya, tabel 1 data normalisasi target dan input ya. Ini terkait dengan penjualan ya, yaitu dari bulan Januari 2009 sampai tahun 2000 berapa ini, 2011 dan seterusnya. Tapi kita nanti gunakan data 1 tahun saja untuk pelatihan, yaitu tahun 2009. Kita lihat di sini ya, ini ada output. Ini dalam apa itu MATLAB, maka dikenal nanti harus ada output, keluaran, atau bahasa lain adalah data target, yaitu permintaan ya, data permintaan. Ini yang nanti akan diramal. Yang permintaan itu atau data target tertentu diperoleh dari data input masukan ya, dimana inputnya untuk peramalan ya, peramalan permintaan di sini adalah apa? Hasil penjualan ya, kemudian harga penjualan dan stok ya. Jadi variabel input ini ada 3, hasil penjualan, harga penjualan, dan stok. Dan variabel output, target atau variabel Y di sini adalah permintaan. Jadi langsung aja kita membuka lab apa itu MATLAB. Ini yang sudah kami buka ya, halaman depan daripada MATLAB. Kita langsung buat workspace, tempat kerja kita ya. Itu klik kanan, dapat new. Ini kita tulis input ya, sesuai dengan informasi yang ada di artikel dan enter. Nah, kemudian klik kedua adalah output ya, sesuai dengan yang ada di artikel ya. Jadi perlu kami ulang kembali ya, bahwa dalam JST itu ini adalah harus ada input ya, kemudian diolah dalam fungsi aktivasi. Di sini salah satunya adalah metode JST, kemudian nanti Y sebagai output ya, yaitu peramalan dalam artikel tadi ya. Inputnya apa tadi? Ada 3 input ya. Nah,
kemudian nanti kita atur fungsi aktivasinya dan metode pembelajarannya, nanti akan keluar output ya. Ini kalau secara matematika rumus daripada CSD itu adalah Y sama dengan jumlah penjumlahan dari X1 kali W1 ya. X itu adalah input, W nya adalah bobot, kemudian plus B ya. B ini mana adalah merupakan bias ya dari fungsi aktivasi. Ini itu mengulas saja teori tentang jaringan saraf tiruan. Ini contoh nanti kalau sudah diajari maka dia akan bisa mengenali ini apa ya, benda apa ini ya. Baik, kita kembali ke halaman MATLAB lagi ya. Kita sekarang masukkan ya input ya, kita kedua. Kemudian data yang ada di artikel tadi ini kita pindahkan ya, untuk memudahkan maka harus dibuat dalam Excel. Ini sudah saya ubah dalam metode Excel. Ini adalah inputnya X1, X2, X3 dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2009. Kita pindah saja ya. Biasa ini kita copy dan kita pindah ke halaman MATLAB ya, dipaste di sini ya. Oke ya. Kemudian kita kembali ke halaman workspace ya, input sudah kita masukkan. Sekarang output ya, output dari data tadi ya, kita pindahkan ke workspace yang ada di MATLAB. Oke, kita masukkan di sini. Ya, sudah. Kemudian kita di halaman ini ya, di MATLAB ini kita kita panggil ya, kita buka ya fasilitas dari MATLAB, yaitu jaringan saraf tiruan atau artificial neural network, dengan kita ketikkan NN tool. Ini bagusnya MATLAB ya, cukup dipanggil dia nanti akan keluar ya programnya. NN itu neural network tool ya. Oke ya, ini sudah keluar NN neural network. Nah, sekarang kita import data yang ada di workspace ya, yaitu input ya. Ini juga sebagai input ya. Kalau ini belum sesuai misalnya di sini ya, ini harus kita sesuaikan ya sebagai input ya. Kemudian kita import ya. Ini menunjukkan kalau oke, ini berarti datanya sudah bisa digunakan ya. Variable ini has been import, telah diimport as input data sebagai input data into network ke dalam jaringan atau data manager. Oke. Kemudian output ya. Output itu apa? Dia adalah target ya dalam jaringan saraf tiruan ya. Close. Nah, jadi ini input dan target sudah masuk di sini ya. Kemudian kita ingin membuat jaringannya, maka klik new ya, klik new ya. Ini kemudian kita beri nama ya, project ya, project CSD. Itu jaringan saraf tiruan ya, tidak boleh spasi, pakai underscore ya. Nah kemudian tipe network, tipe jaringannya ya.
kita lihat di artikel ini tadi ya, ini adalah metode pembelajarannya dengan text propagation ya. Jadi dalam teori MATLAB ya, jadi metode pembelajaran itu nanti bermacam-macam. Salah satunya adalah backpropagation atau algoritma propagasi balik ya. Kembali ke halaman MATLAB, maka kita pilih ini ya, kita pilih ini kan banyak ya, ada banyak di sini ya, generalized regression, forward time delay dan seterusnya. Kita pilih yang backpropagation yang ya. Kemudian ya, ini inputnya kita select input ya. Kemudian yang target kita select target. Kita ini ya sudah default nih ini ya. Nah, nanti ada yang kalau nggak bisa nanti ini kita klik yang input sebagai input ya. Kemudian metode fungsi aplikasinya, training functionnya ya, ini ada macam-macam ya. Nah, kita pilih yang train gitu. Kemudian apa itu ada fast learning functionnya, yang macam-macam. Ini kita learn CD ya. Kemudian performance fungsinya menggunakan ukuran MSE ya. Ini square error, artinya nanti kita lihat kualitas daripada jaringan. Kita lihat MSE nya errornya kecil berarti bagus ya. Kemudian number layernya dua seperti aja. Kemudian layer satu, dan kemudian number neuron ya. Number neuron itu kalau di artikel ini agak ke bawah ini. Nah, ini neuron di sini ada input layer ya. Ini kita pilih kalau di artikel ini ya, menggunakan 16 ya. Menggunakan 16 kita pilih 16. Oke, 16. Kemudian transfer fungsinya ini kita pilih fungsi linear Fourier ya. Oke, kemudian kita lihat jaringan yang dibentuk. Please select input. Oh ya, jadi harus diklik input ya. Jadi dia kalau tidak lengkap dia akan memberikan info ya. Oke ya. Create. Nah, kita tunggu, dia sedang membentuk jaringan ya. Oh. Kita lihat ya. Ini tadi ini ya, berubah ini ya, buat nama lagi ya, NSP. Lihat view dulu. Oke ya, baru setelah lihat view nanti di script ya. Ini ya, contohnya inputnya tadi 3 ya, X1, 2, 3, kemudian outputnya 1Y, dan kemudian apa tuh jumlah layar, apa itu jaringan tadi ya, 16. Nah, kemudian fungsi aplikasinya. Oke, kalau sudah terbentuk, nah ini kita create ya. Yeah. Ini oke. Ya.
kita lihat di sini network sudah terbentuk ini ya. Oke, langsung aja untuk mengaktifkan ini kita klik 2 kali ya. Kita klik 2 kali ya. Ini tampilan dari apa itu fungsi aplikasi. Ini harus ya. Kita lihat di sini ya, tren nya seperti ini. Kemudian kita trennya ini ya. Ini kita ini input sebagai input dan target sebagai target ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kemudian kita lihat ini apa ya, ini aja ya, tren parameter sekarang ya. Tren parameter ya. Ini kita ya, kita atur di sini ya. Export ya, itu jumlah iterasi ya, apa itu, dan apa itu maksimum kesalahan kita atur di sini misalnya 2000 kesalahan. Kemudian di sini main clearnya adalah 9 dan ini adalah 0,1. Nanti dilihat di artikel ya untuk mengatur ini. Misalnya kita atur seperti ini. Posnya misalnya kita atur 3000 ya. Dan kita tren. Kita tren. Nah, ini iterasinya kita tetapkan tadi 3000 ya. Kemudian oke ya. Sudah selesai, kita lihat apakah jaringan yang terbentuk itu sesuai atau kalau tidak, maka kita lihat di regression ini. Di regression ini ya. Nah, jadi ini dengan 3000 ini validasinya cukup bagus. Nah, tapi ini untuk yang output target ini kurang bagus. Artinya data itu bagus kalau garis warna ini adalah mendekati garis apa itu grey yang ada di sini. Kita atur lagi ya. Kita atur lagi trennya ya. Dari sini ini kita buat dari 2000 saja ya. Jadi tren lagi, akan pembelajaran lagi. Jadi kita lihat di sini, ini hasil outputnya sudah ada, kemudian errornya juga akan kita lihat ya. Jadi hasil prediksi dari program ini nilai Y1, Y2, Y1 dari bulan Januari. Yes, bulan Januari sampai Desember ini ya 0,1179 0,11. Kemudian ini kita lihat dengan ini ya, misalnya Januari ya 0,1179. Nah, ini kita lihat di Excel tadi ya. Nah ini kan ini 0,1007 mendekati. Ini ya, ini yang hasil yang data asli dan kemudian data apa itu program MATLAB yang tadi ini ya. Kemudian kalau kita lihat errornya itu ini harus tadi kan pakai MSE mean square error. Ini errornya juga harus kecil ya, kita lihat ini ya, means 0,0 ini 0,00 ya. Ya, ini bahkan 0,000 ya, ini menunjukkan bahwa errornya satu. Jadi artinya program MATLAB ini ANN artificial neural bisa digunakan untuk peramalan. Nanti ada dengan function. Ya, nanti bisa aplikasi lebih lanjut untuk peramalan. Itu banyak. Ya, apa peramalan itu ya kita bisa prediksi misalnya ya, kalau contoh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Prediksi beban listrik berapa tahun ke depan, dan perkembangan jumlah penduduk dan jumlah beban listrik berapa waktu belakang.
ya. Jadi kita bisa menggunakan Planet Lab ini untuk fungsi approximation, fungsi peramalan, ya. Ya, semoga bermanfaat belajar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.